berangkat dan melaporkannya bahwa Fulan bin Fulan telah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mau masuk surga sebelum seluruh umatnya berkumpul. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan telaga Haud yang nantinya untuk minum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita minum di telaga itu, maka kita tidak akan merasakan haus lagi. Dan saya teringat suatu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke suatu daerah, dan di daerah itu beliau diperlakukan secara buruk, sampai pelipis beliau berdarah dan gigi beliau patah, kaki beliau pun berdarah. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memanjatkan doa kepada Allah? Jika engkau memanjatkan doa kepada Allah, maka orang-orang kafir itu pasti akan musnah." Tapi apa yang Rasulullah jawab? Beliau menjawab, "Biarlah mereka murka kepadaku, asalkan Allah tidak murka kepadaku." Dan jawaban beliau yang sangat menyentuh, bahwa kenapa beliau tidak ingin berdoa pada saat itu, karena beliau ingin menyimpan doanya untuk umat Nabi Muhammad sebagai syafaatan li umati, yaitu sebagai syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga walaupun pada posisi beliau seperti itu, beliau tetap tidak mau memanjatkan doanya, karena beliau ingin menyimpan doanya sebagai syafaat bagi umatnya. Baik, terima kasih Kiraisan. Kisahnya sungguh menyentuh banget ya. Dan di sini saya hanya akan menambahkan bagaimana cara agar di padang mahsyar nanti Nabi Muhammad mengenali kita. Jadi ketika kita nantinya berkumpul di padang mahsyar, di situ tidak ada orang yang mampu menolong kita kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa mengenali kita sebagai umatnya? Nah, di situ Nabi Muhammad dapat mengenali kita sebagai umatnya dengan cara melihat cahaya yang keluar dari tubuh umat tersebut. Mungkin pada bertanya-tanya, dari mana cahaya itu berasal? Nah, jadi cahaya itu berasal dari bagian tubuh kita yang semasa kita hidup di dunia itu terkena basuhan air wudhu. Jadi saya harap kita semua nantinya di yaumil akhir bisa mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menolong kita di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun beliau telah pergi 1400 tahun yang lalu, tapi beliau meninggalkan cinta, kasih dan sayang yang begitu besar untuk kita. Dan beliau juga telah memikirkan kita 14 abad yang lalu. Dan perlu teman-teman tahu bahwasanya seseorang yang paling beliau rindukan adalah umatnya yang belum pernah bertemu dengan beliau tetapi beriman kepada beliau.
Nah, itu sekilas cerita tentang Nabi Muhammad SAW dan rahasia bagaimana cara kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan buatkan videonya khusus untuk membahas kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan kita banyak salah-salah kata. Terakhir dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.